Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah yaitu pocong. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Desi Prayogo 1 atau Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Oh ya, sebelum itu subscribe channel ini dulu ya teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe. Dan juga untuk cerita kali ini Desi Prayogo 1 atau Emak juga mempunyai channel YouTube sendiri, jadi kalian bisa mengunjungi channel YouTube beliau ya teman-teman. Yuk langsung saja mari kita menuju ceritanya, karena ceritanya akan saya mulai. Kejadian ini dialami oleh teman sekolahku yang wilayah rumahnya tidak jauh dari rumahku. Jadi kita satu kampung, hanya beda RW dan RT. Waktu itu kita sedang liburan panjang sekolah karena kenaikan kelas, dan saat itu kita akan naik kelas 9 yaitu 3 SMP. Pada saat itu juga terjadi suatu peristiwa yang cukup tragis. Kejadian ini lebih tepatnya terjadi di daerah dekat rumah temanku. Kenapa aku flashback cerita ini? Karena beberapa waktu lalu aku sempat main ke rumah temanku karena dia habis melahirkan, dan tanpa sengaja kita membahas hal itu. Sebut saja nama temanku adalah Winda. Nama sudah disamarkan ya teman-teman. Singkat ceritanya, kita kembali ke peristiwa tahun 2009 silam. Waktu itu kita digegerkan dengan penemuan mayat di area lapangan dekat dengan rumah Winda. Jasadnya hampir tidak bisa dikenali karena saking hancur mukanya, seperti habis dibenturkan ke batu beton. Bahkan sama sekali tidak ditemukan identitas apapun di dekat jasad tersebut. Dan selain mukanya yang hancur, rambutnya juga seperti dipotong paksa karena terlihat dari bentuknya. Jasad ini seorang wanita ditemukan dalam keadaan telanjang dan hanya ditutup daun pisang di area kemaluannya. Saat itu karena kita masih kecil, kita pun disuruh menjauh di area penemuan jasad tersebut. Sedangkan kita melihat warga yang lain pada ramai-ramai memadati area penemuan jasad ini. Di waktu yang bersamaan, juga ada berita hilangnya seorang gadis kelas 2 SMA. Gadis ini adalah tetangganya Winda, sehingga banyak spekulasi bahwa jasad tersebut bisa jadi gadis yang hilang itu. Tapi warga tidak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat sebelum mendapat kepastian dari pihak polisi dan tim forensik. Sempat terlihat keluarga gadis yang hilang juga ada di lokasi tersebut dengan mimik muka yang sangat sedih. Aku bisa membayangkannya, ya bagaimana terpukulnya orang tua gadis yang hilang itu jika jasad yang tergeletak di tengah-tengah lapangan itu adalah putrinya. Bahkan kata Winda, gadis itu adalah anak tunggal. Tapi sepertinya keluarga itu masih berpikir positif bahwa itu bukan putri mereka. Ya semoga. Kita panggil saja nama gadis yang hilang itu dengan nama Puput. Ingat, nama sudah disamarkan ya teman-teman. Kita kembali ke ceritanya. Lokasi di lapangan ini sudah tidak kondusif lagi, bahkan banyak orang yang datang dari kampung lain hanya untuk melihat jasad itu. Beberapa lama kemudian datanglah polisi dan ambulan ke tempat tersebut. Setelah polisi memasang garis polisi, mereka membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Sedangkan polisi meminta beberapa keterangan saksi dari saksi-saksi yang menemukan jasad itu pertama kali. Sampai-sampai kita juga ikut ditanyai oleh bapak polisi. Setelah dirasa keterangannya sudah cukup, para kerumunan polisi itu pun pergi meninggalkan lokasi yang masih dipasang garis polisi. Dan bahkan masih tercium bau yang sangat-sangat anyir sekali meski sudah disemprot-semprot dengan petugas rumah sakit yang ikut hadir mengamankan jasad tersebut. Fast story ataupun singkat ceritanya, saat itu kurang lebih pukul 6 sore. Aku berniat pamit ke orang tua Winda untuk pulang karena sudah malam dan pacarku juga sudah jemput. Nah, tapi tiba-tiba saja dari arah luar terdengar ada suara-suara orang yang menangis histeris sampai pacarku teriak-teriak panggil namaku.
Akhirnya aku, Winda, dan mamanya Winda keluar ke depan. Kebetulan di rumah hanya ada Winda dan mamanya, sedangkan kakaknya Dinas dan papanya Winda sudah meninggal dunia. "Ada apa, Wisnu?" tanya mama, yaitu mamanya Winda, kepada Wisnu. "Entah, tapi aku dengar polisi itu bilang kalau jasad yang ditemukan tadi adalah anak bapak yang itu." Menunjuk ke arah bapak yang anaknya hilang, dan tidak lain adalah tetangga Winda yang rumahnya pas di sebelah lapangan itu. Kata Wisnu yang membuat kita bertiga kaget sekaget-kagetnya. Bagaimana bisa anak sebaik Mbak Puput bisa dibunuh dengan sekeji itu? Kayak di luar logika saja ada orang yang sejahat itu ke Mbak Puput. Karena mengingat semasa hidup almarhum Mbak Puput ini terbilang anak yang sopan, baik dan juga ramah banget. Aku yang baru main ke daerah rumah Winda itu pun udah tiba-tiba akrab saja. Memang sesupel itu orangnya, jadi saat ada kejadian kayak gini kita kaget banget. Mama Winda pun keluar rumah lalu menghampiri keluarga Mbak Puput untuk sekedar menenangkan sambil bertanya kepada Pak Polisi itu, kenapa bisa membuat spekulasi bahwa itu benar-benar Mbak Puput. Ternyata saat warga yang menemukan jasad itu pertama kali teriak-teriak sampai membuat warga berhamburan datang ke lokasi. Bapak Mbak Puput sudah memiliki firasat yang tidak enak saat hendak menghampiri lokasi penemuan jasad tersebut. Karena malam sebelum penemuan jasad tersebut, Bapak Mbak Puput sempat bermimpi kalau anaknya datang sambil menangis dan memegangi kepalanya yang sudah robek lalu penuh darah yang bercucuran. Bahkan setelah mengalami mimpi tersebut, beliau tidak bisa tidur sampai pagi kejadian ini terjadi. Jadi Bapak Mbak Puput ini memutuskan untuk ikut ke rumah sakit saat polisi ingin membawa jasad tersebut dan meminta untuk dites DNA-nya. Hanya sebatas memastikan itu Mbak Puput atau bukan. Berat sekali Bapak Mbak Puput ini mengambil keputusan, tapi daripada penasaran ya sudah, gak apa-apa pikirnya. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba sore itu polisi datang kembali ke sini dengan membawa berita seperti itu. Berita yang membuat hampir semua warga tempat tinggal Winda syok, seperti tidak percaya, dan begitu pula dengan aku yang rasanya kayak mimpi dapat berita itu. Harapan keluarga Mbak Puput yang berharap Mbak Puput pulang dengan kondisi baik-baik saja itu pun sirna seketika. Terlihat wajah sedih orang tua Mbak Puput. Ibunya pun sampai pingsan berkali-kali saking syoknya dan rasa kehilangan yang sangat dalam. Wajar karena anak semata wayangnya. Oh iya, aku akan menceritakan sedikit kronologi hilangnya Mbak Puput. Jadi tepatnya 3 bulan sebelum jasadnya ditemukan di lapangan, Mbak Puput sempat dikabarkan hilang. Awal ceritanya dia pamit untuk mengerjakan tugas sekolah, tapi sampai malam tidak kunjung pulang. Orang tua Mbak Puput tidak berpikir aneh-aneh karena mereka pikir Mbak Puput tidur di rumah temannya. Mungkin sudah larut malam, jadi Mbak Puput memutuskan untuk pulang besok paginya saja. Ngomong-ngomong, kejadian Mbak Puput yang izin menginap di rumah temannya itu juga sama dengan ditemukannya jasad, yaitu hari Sabtu. Tapi sampai Minggu pagi Mbak Puput tidak kunjung pulang ke rumah. Saat itu ibu Mbak Puput sangat khawatir, lalu bapaknya memutuskan untuk menjemput ke rumah temannya itu. Betapa kagetnya bapak Mbak Puput setelah mendapat kejelasan dari temannya itu bahwa Mbak Puput sudah pulang sejak Sabtu sore. Temannya sempat menawarkan untuk mengantar pulang, tapi ditolak oleh Mbak Puput. Jadi Mbak Puput lebih memilih naik angkot. Itu belum ada ojol, HP, ataupun ya seperti itulah aplikasi ojek online lainnya. Karena HP masih Nokia yang beken pada saat itu, jadi belum ada WA kayak sekarang. Bapak Mbak Puput coba telepon ke HP-nya tapi tidak aktif. Semakin was-was pikiran bapaknya Mbak Puput ini. Karena apa yang terjadi saat itu bukan sifat Mbak Puput yang sebenarnya, atau bukan Mbak Puput banget lah. Meskipun Mbak Puput orang yang ramah, tapi dia tipe orang yang introvert, jadi tidak mungkin kalau tidak sampai pulang ke rumah. Bahkan orang tua Mbak Puput juga bilang kalau anaknya itu tidak pernah mau pacaran sampai dia bisa cari uang sendiri. Benar-benar aneh.
Setelah dicari ke sana kemari, ke sana sini juga, tapi hasilnya tetap nihil. Orang tua Mbak Puput pun pasrah. Beliau hanya menyebarkan selebaran tentang hilangnya Mbak Puput, sampai mereka dibuat terkejut dengan penemuan jasad Mbak Puput di lapangan saat itu. Aku pun terbawa suasana dan ikut menangis dengan yang lainnya. Kembali ke cerita awal, setelah orang tua Mbak Puput diberitahu hal tersebut oleh polisi, mereka pergi ke rumah sakit dengan mobil polisi demi memastikan bahwa benar-benar itu jenazah Mbak Puput. Mungkin bisa dipastikan melalui ciri-ciri khusus yang hanya diketahui oleh orang tuanya saja. Sampai-sampai aku juga tidak jadi pulang. Aku sampai pinjam HP Winda untuk telepon bapakku bahwa aku tidur di rumah Winda malam itu. Karena aku saat SMP selain sekolah tidak dibolehkan bawa HP, ya biasa. Aku menghubungi Wisnu juga pakai Winda. Niatnya minta antar pulang, malah kita nongkrong di sana. Kita menunggu sudah cukup lama. Aku lihat saat itu di jam sudah pukul 19.30. Tidak lama HP Mama Winda berdering. Ternyata itu telepon dari ibu Mbak Puput bahwa memastikan itu benar-benar adalah anaknya. Karena jenazah itu atau jasad itu persis dengan Mbak Puput yang punya tai lalat di ketiak kanan dan telinga kanannya. Selain itu ada satu anting yang nyangkut di rambut jasad tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik sama pihak forensik. Saat dipastikan sama orang tuanya, mereka sangat yakin bahwa itu anting Mbak Puput karena ada ukiran kecil nama Mbak Puput di bagian pengait antingnya yang dipesan khusus untuknya. Ya, kita sekampung syok, yang benar-benar syok lah. Dengan nada terisak-isak, ibu Mbak Puput meminta tolong kepada warga untuk menyiapkan kuburan karena Mbak Puput akan dimakamkan malam itu juga. Mengingat jenazahnya sudah hampir hancur bagian wajahnya, jadi tidak mungkin harus menunggu besok pagi. Kasihan anaknya. Warga pun saling berbondong-bondong menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Jenazahnya sudah dimandikan dan disolatkan di rumah sakit. Jadi sampai di rumah tinggal dimakamkan saja. Dirasa semua sudah tersedia, warga hanya tinggal menunggu jenazah Mbak Puput di depan kuburan setempat. Selang setengah jam kita semua menunggu. Terdengar suara ambulan dari jauh yang tidak lama semakin mendekat sampai di depan pintu kuburan ini. Terlihat dari belakang pintu ambulan dibuka, lalu warga membantu menurunkan keranda untuk menuju ke liang kubur yang sudah disiapkan untuk Mbak Puput. Karena Mbak Puput ini masih perawan, belum pernah menikah, jadi ritual pemakamannya itu ya agak sedikit berbeda. Orang Jawa pasti paham. Terlihat di dalam liang lahat ada bapak Mbak Puput dan dua sanak keluarganya yang bagian memasukkan ke dalam liang lahat. Jenazah pun diturunkan ke dalam liang lahat. Ketika jenazah sudah di dalam liang lahat, dua orang naik ke atas dan hanya tinggal bapak Mbak Puput yang di bawah untuk mengazankan jenazah Mbak Puput terakhir kalinya. Setelah azan, bapak Mbak Puput ini terlihat sedikit membungkuk dan mengelus-ngelus kepala Mbak Puput, lalu entah aku tidak kelihatan lagi karena terhalang sama punggungnya. Tidak lama jenazahnya ditutup kayu papan lalu ditimbun tanah dan kita semua mulai mendoakan Mbak Puput agar tenang di alamnya. Prosesi pemakaman pun sudah selesai. Sekarang kita ramai-ramai pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam juga. Aku pulang bareng sama Wisnu, Winda, Mama Winda, dan ortu Mbak Puput. Mama Winda dan juga Mama Mbak Puput ini cukup dekat karena mereka sama-sama dari kelompok ibu-ibu pengajian di masjid dekat rumah mereka. Aku lihat ibu Mbak Puput masih menangis seakan tidak percaya dengan apa yang beliau alami. Di lain sisi, Mama Winda tidak henti-hentinya coba terus menenangkan. Tidak lama kita pun sampai di depan rumah Mbak Puput. Ibu Mbak Puput mengajak kita duduk sejenak. Karena kita merasa tidak enak hati, akhirnya ya kita memutuskan untuk mampir sejenak sekedar untuk menemani berbicara. Meski suasana di sebelah rumah Mbak Puput ini sudah tidak nyaman lagi.
Yaps, lapangan tempat ditemukan jenazah Mbak Puput. Mana rumahnya Winda? Kalau dari arah makam, ini harus lewati lapangan itu dulu. Aku tidak bayangin deh, rumah yang di depannya pas lapangan ini gimana rasanya. Bapak Mbak Puput menyodorkan teh manis dan gelasnya. Karena kita haus ya, akhirnya kita minum. Lalu ibu Mbak Puput membuka obrolan dengan Mama Winda, di mana ibunya menjelaskan bahwa saat jenazahnya diotopsi ternyata kondisi jasadnya Mbak Puput ini sudah hamil 1 bulan dan kemaluannya itu robek. Jelas kita semua kaget setelah dengar pernyataan ini. Tapi karena janinnya tidak berkembang dan masih segumpal darah, akhirnya pihak rumah sakit sudah mengkriat sebelum akhirnya jenazahnya dimandikan. Seketika kita saat itu juga ikut menangis betapa kasihannya kondisi Mbak Puput sebelum dibunuh. Jam pun semakin malam, kita memutuskan untuk pamit pulang ke rumah Winda. Saat melewati lapangan itu, kita berempat saling bergandengan tangan, bahkan Wisnu yang letaknya pas di samping lapangan itu langsung lari sambil ya kita ikutin di belakangnya, dan ternyata Mama Winda pun ya ikut lari juga. Saat sampai di rumah Winda, tiba-tiba Wisnu memutuskan untuk tidur di rumah Winda dan tidak jadi pulang ke rumah. Mungkin dia parno. Mama Winda memberikan kita baju ganti lalu kita pergi mandi dan bersih-bersih. Setelah itu kita memutuskan untuk tidur bareng di kamar Mama Winda karena masih parno. Malam itu berlalu begitu saja tanpa ada hal-hal aneh yang terjadi. Kita bangun di esok harinya dengan badan yang fresh. Saat selesai mandi, aku dengar dari arah luar rumah Winda. Ada Mama Winda dan beberapa warga lainnya yang ternyata mereka menyaksikan reka adegan penemuan jasad Mbak Puput kemarin. Cerita yang semalam diceritakan oleh ibunya Mbak Puput kepada kita ternyata diberitahukan lagi sama polisi saat reka adegan. Jadi awalnya yang tahu hanya kita, sekarang sudah terdengar di telinga semua orang. Kasihan, pikirku. Ya, makam anaknya masih basah tapi warga sudah berbicara aneh-aneh. Aku dan Winda pun mendekati lapangan itu. Aku lihat jelas dari kejauhan nampak wajah Bapak Mbak Puput yang marah saat para polisi menerangkan penemuan jenazah itu. Aku benar-benar tidak tahu sebabnya apa, tapi yang jelas itu menimbulkan banyak pertanyaan untuk aku dan Winda. Tapi kita memilih tidak menggubrisnya. Saat asik melihat adegan rekonstruksi, dari arah belakang kita ada suara Wisnu yang teriak-teriak keluar dari dalam rumah Winda. Aneh, kenapa sama dia? Ya, padahal saat sebelum aku dan Winda tinggal keluar, kita ngelihat Wisnu itu masih tidur dan pulas banget tadi itu. Tiba-tiba kok teriak-teriak tidak jelas, mencurigakan. Dengan wajah takut dan keringat dingin, Wisnu cerita bahwa saat dia tidur tiba-tiba selimutnya ada yang narik dari bawah. Dia pikir aku tahu Winda yang iseng, tapi kejadian itu tidak berhenti-berhenti. Lihatnya dia bangun pengen marah, ketika malah dia bangun itu dia malah melihat sosok pocong wajah berlumuran darah. Sumpah Wisnu aneh banget. Dia lihat gitu di rumah Winda dengan kondisinya masih pagi loh, ini masih setengah 9 pagi. Bayangin deh, kalau cuma niat ngeprank kok iseng banget, pagi-pagi banget. Awalnya aku tidak percaya, tapi setelah ngelihat ekspresi Wisnu, aku tiba-tiba yakin kalau anak ini benar-benar tidak lagi bohong. Karena aku paham Wisnu, jadi kalau dia bohong pasti kelihatan bohong. Apalagi ini ramai orang dan masih ada keluarga yang berduka, masa dia setega itu bikin lelucon yang gak jelas. Mana dia keluar rumah masih pakai boxer lagi, entahlah. Tiba-tiba Bapak Mbak Puput mengambil Wisnu sambil bilang, "Di mana, Nak?" "What? Apa? Di mana apanya, Pak? Pocongnya? Kalaupun benar ada pocong terus mau diapain?" pikirku. Tapi sama Wisnu dikasih tahu posisinya. Setelah meminta izin ke mamanya Winda, beliau pun masuk ke dalam sambil diikuti beberapa orang yang di belakangnya. Sumpah ngaco banget Bapak Mbak Puput waktu itu. Saat masuk ke rumah Winda, dia manggil-manggil nama Mbak Puput dong. Dan ngapain juga kan?
Kalau cari Mbak Puput kan bisa datang aja ke makamnya. Ngapain kesini coba? Atau jangan-jangan pocong yang dilihat Wisnu itu Mbak Puput? Kok bisa? Kenapa coba bisa gitu? Entahlah. Jujur waktu itu aku masih bingung sama kelakuan bapak Mbak Puput ini. Tapi daripada aku kepo, akhirnya aku ikutin aja lah masuk ke dalam. Saat membuka pintu kamar tempat kita tidur semalam, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi terlihat ada serpihan pasir di lantai dan kita semua kaget dong di situ. Bapak Mbak Puput mendekati pasir itu lalu mengambilnya dengan tangan. Saat beliau bawa keluar tercium aroma bunga yang biasanya kita beli saat ingin berziarah ke makam. Aromanya kuat banget. Kita semua makin dibuat kaget dan terheran-heran sampai tidak bisa ngomong apa-apa saat itu. Setelah Bapak Mbak Puput berlalu, Mama Winda pun segera membersihkan kamarnya, bahkan sampai dipel juga dengan air yang sudah dibacai doa dari ayat-ayat Al-Quran karena saking takutnya. Sedangkan Wisnu memintaku untuk pulang diantar dia, lalu dia juga pulang ke rumahnya. Aku pun mengiyakan kata-katanya. Di sepanjang perjalanan, aku lihat Wisnu masih ketakutan. Lalu coba aku tenangkan dan akhirnya dia bisa tenang. Kita pun sampai di rumahku, lalu dia pamit pulang sedangkan aku masuk ke dalam rumah. Setelah pulang dari rumah Winda telepon aku, lalu dia bercerita kalau acara reka adegannya sudah selesai. Kata Winda, malam ini adalah pengajian pertama di rumah Mbak Puput. Sepertinya warga pada takut mau hadir di pengajian itu, mengingat rumah Mbak Puput harus melewati lapangan dulu. Tapi garisnya, kata Winda, sudah lepas dan juga lokasinya sudah disterilkan. Aku pun bilang ke Winda untuk berhati-hati saja. Mengingat gelagat bapak Mbak Puput yang aneh itu, tapi tidak tahu lagi ya, namanya juga spekulasi anak SMP, tahu apa sih. Tak lama telepon dari Winda pun berakhir dan aku lihat ada satu pesan dari Wisnu yang katanya besok pagi dia mau jemput aku untuk pergi ke sekolahnya bareng. Katanya kasihan kalau aku jalan. Aku pun mengiyakan lalu istirahat lagi di kasur. Seingatku sih kalau gak di sofa. Lupa ding, soalnya udah lama juga. Toh pokoknya seingatku setelah SMS-an sama Wisnu aku tidur. Hari tiba-tiba berganti malam. Saat itu aku benar-benar ingat jam 7 malam lebih dikit. Winda telepon aku sambil nangis-nangis. Jadi posisi dia itu sendiri di rumah karena mamanya ikut pengajian. Katanya dia di telepon itu. Dia bilang saat dia lagi asik-asik nonton televisi, tiba-tiba ada bau bunga kamboja yang super-super kenceng banget. Terus lampunya tiba-tiba mati dan dia tidak tahu harus ngapain karena ternyata HP-nya mamanya ditinggal di rumah. Di lain sisi aku pingin ketawa, tapi di lain sisi aku kasihan sama Winda. Ya aku tahu karena Winda ini tipe orang yang benar-benar super penakut banget. Terus aku bilang aja sama dia, kamu keluar dari rumah samperin mamamu lari, tidak usah lihat kanan kiri sambil baca doa. Terus dia ngikutin saranku. Kata dia ada yang aneh. Saat dia buka pintu rumah, ternyata hanya rumahnya saja yang lampunya mati. Rumah tetangga menyala semua, padahal di daerah Winda ini tipe yang kalau satu rumah lampunya mati, pasti semua juga mati lampunya. Aku jelas banget dengar dia kayak buka pagarnya sambil tergesa dan setengah hampir menangis. Aku juga dengar dia panggil-panggil mamanya, tapi percuma kan mamanya juga jauh posisinya, ya mana denger juga. Dari telepon aku coba tenangin dia, tapi kayaknya dia nggak dengerin aku dan mungkin saking takutnya. Tidak lama kayaknya pagar rumahnya sudah terbuka, terus kedengaran banget dia lari dan jadi di telepon itu kayak ada suara angin. Tiba-tiba Winda bilang ampun ampun dan suara angin yang awalnya kayak kenceng tiba-tiba jadi normal kayak suara angin pada umumnya. Terus di lain sisi kayak ada orang yang ketawa dan itu suaranya aneh, ketawanya kayak ketawanya Miski ataupun kuntilanak, itu jelas banget. Winda berkali-kali aku dengar cuma bilang ampun-ampun doang. Aku khawatir sebenarnya sama dia, tapi aku mau ke rumahnya juga, aku tidak bisa naik motor.
Jadi aku cuma bisa teriakin dia lewat HP. Sampai aku ditanyai mamaku kenapa kok teriak-teriak. Setelah aku cerita ke mamaku, malah mamaku juga ikut khawatir sama kondisi Winda karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai tiba-tiba di dalam telepon kedengaran Winda teriak nama mamanya sambil nangis, dan itu kenceng banget. Sampai aku dan juga mamaku dan juga nenek yang dengar suara Winda dari telepon itu kaget banget. Sumpah rasanya aku pengen banget ke rumah Winda saat itu juga. Aku ajak Wisnu tapi Wisnu udah kapok tidak mau lagi. Nggak taunya, enak-enak aku SMS-an sama Wisnu, teleponnya Winda dimatiin. Mau telepon balik, tidak ada pulsa. Jadi saat itu juga aku langsung SMS-an sama Winda, tapi tidak ada balasan apa-apa dari Winda. Seingatku dulu kita daftar paketan SMS terdapat SMS gratis banyak gitu. Mau jalan aja ke rumah Winda, tapi pasti capek banget karena meskipun lokasinya satu wilayah dan hanya beda RW, tapi jaraknya juga masih lumayan jauh. Mana besok pagi aku harus ke sekolah untuk daftar ulang dan udah janji juga sama Wisnu. Sumpah aku bingung banget malam itu. Tanpa berpikir panjang, aku coba SMS mamanya Winda aja. Tak perlu nunggu lama, Mama Winda akhirnya telepon aku dan beliau bilang bahwa Winda sudah bersamanya, tapi kondisi Winda masih super ketakutan. Setidaknya, aku bersyukur Winda selamat, tidak kenapa-napa, dan aku sedikit lega. Setelah mematikan HP, langsung aku cas HP-ku dan aku tidur. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Pagi pun datang, aku mandi lalu bersiap-siap karena Wisnu sudah SMS kalau dia mau datang. Tidak lama setelah aku pakai sepatu, seingatku Wisnu udah di depan pintu pamitan sama mama dan kita OTW ke sekolah. Aku inget banget kebiasaanku waktu SMP kalau udah datang ke sekolah, sambil menunggu Wisnu parkir motor aku jajan pentol di depan gerbang. Ngomong-ngomong, aku itu sekolah di SMP swasta yang di depannya stadion, dan ayo pasti kalian bertanya-tanya ya, aku sekolah di mana? Tukang pedal ini selalu jualan meski sekolah tutup. Ya karena kan pasti ada juga orang yang masih berolahraga di stadion. Ya mungkin kan butuh nyemil, pikirnya si abang waktu aku tanya. Toh meskipun aktivitas belajar mengajar tidak ada kan, masih ada proses pendaftaran siswa baru, jadi ya masih rame. Enak-enak ngobrol sama abang pendol, si Winda dari belakang ngagetin aku. Ternyata dia juga mau daftar ulang hari itu, dan aku lihat dari jauh Wisnu mulai nyamperin aku. Kita pun memutuskan masuk ke dalam sekolah dan duduk di pendopo atau aula atau panggung mini di sekolahanku. Lagi asik nyokot pendol, Winda cerita kalau semalam dia disamperin sama almarhumah Mbak Puput yang udah jadi pocong, perutnya buncit, dan dari jidatnya ngerembes darah deras banget. Langsung dong aku sama Wisnu kepo sama lanjutan cerita dia. Tiba-tiba Wisnu tanya, mukanya hancur gak Win? Winda cuma geleng-geleng dan Winda juga nambahin kalau pocong itu wajahnya ya wajah Mbak Puput. Senyum lalu ketawa, nakutin super kenceng, dan bahkan Winda sampai pagi itu tidak bisa lupain wajahnya. Bahkan saking takutnya, kata Winda, dia mandi, pintunya itu tidak ditutup dan mamanya nungguin di depan pas. Terus Winda bilang juga ada yang aneh karena setelah ketawa Mbak Puput ini bilang, "Uculno tali pocongku," yang mana artinya lepasin tali pocongku. Namanya Winda, ya teriaklah dia. Orang dia itu anak super penakut kok. Aku tidak kaget sih kalau kronologinya. Dia semalam sampai teriak histeris kan yang diliatin Winda. Kalau aku mungkin nggak pakai teriak, langsung pingsan. Terus kemudian aku iseng tanya, kok aku nggak krungu loh pas Mbak Puput ngomong ngono? Kok aku nggak denger ya pas Mbak Puput itu bilang gitu? Ya paling kepetik driji gundut, piyeneh aku keweden. Mungkin waktu ketikan jariku itu dut, ya gimana lagi aku kan takut, jawab Winda saat itu. Terus Winda juga nambahin, baru kali ini ya iku aku ketemu pocong, ro awakku iku ya rasane gak duwe tenaga blas.
Baru kali ini aku ketemu pocong dan badanku itu rasanya nggak punya tenaga. Ya nggak apa-apa, anggap baik pengalaman unik. Nggak apa-apa, anggap aja pengalaman unik itu, celetuku sambil mencairkan suasana. Terus yo, opo Win kelanjutannya? Terus gimana Win kelanjutannya? Tanya Wisnu penuh heran. Oh wis Tono, ojo aneh-aneh. Udahlah jangan aneh-aneh. Maksudnya jangan dibahas terus. Timbalku karena jujur aku takut banget ya, begitulah. Tapi si Winda ngelanjutin ceritanya yang super epic banget itu. Jadi pas waktu Winda teriak itu posisinya hampir dekat dengan lapangan. Tapi di tengah-tengah lapangan itu udah dihadang sama pocong Mbak Puput yang terlihat jauh. Tapi semakin lama semakin dekat ke arah Winda. Setelah bilang minta dilepas tali pocongnya, Winda teriak dan tiba-tiba hilang gitu aja. Pas teriakan itu kan, Winda langsung disamberin mamanya dan orang-orang kampung. Mereka bingung lihat kondisi Winda yang lemas ngedeprok di tanah. Setelah ditanya kenapa, akhirnya Winda cerita tapi orang-orang tidak percaya. Semua orang ngira Winda lagi ngigau saat tidur atau sebatas halusinasi. Alhamdulillahnya ada satu warga, yaitu warga setempat yang tidak ikut pengajian karena orangnya beragama Kristen, mengiyakan cerita Winda karena dia juga lihat kejadian itu. Rumah orang ini di sisi lapangan sebelahnya, jadi antara rumah Mbak Puput dan orang itu dipisahkan sama lapangan saja. Kata Winda saat orang itu mau nutup gorden kamarnya, jadi kamar orang ini di lantai 2. Orang ini ngelihat dari jendela kacanya Winda. Orang ini ngelihat dari jendela kacanya, Winda lagi berdiri mematung tidak jelas di jalan. Karena orang ini ngelihat jalanan sepi, dia tidak berani keluar rumah, jadi hanya sebatas mengamati dari kaca jendelanya doang. Karena orang ini merasa janggal sama perilaku Winda, dia mencoba melihat dari arah berlawanan. Ternyata dia lihat pocong yang jalannya tidak lompat tapi terbang ke arah Winda. Karena orang ini khawatir sama Winda, jadi dia ambil salib lalu mendoakan Winda dari jauh sambil berharap ada orang yang datang. Sama kayak apa yang diceritakan Winda, saat pocong ini dekat sama Winda, dia kayak ngomong, cuman orang ini gak dengar. Tahu-tahu dia ngelihat Winda teriak dan ngetebrok di tanah, lalu pocong itu menghilang. Saat itu juga dia berani keluar rumah, disusul dengan orang-orang yang menghampiri Winda. Karena sudah ada 2 orang yang ceritanya sama, akhirnya warga pun percaya dengan apa yang dibilang oleh Winda. Tapi ada satu pertanyaan, apa tali pocong Mbak Puput belum dilepas saat dimakamkan? Karena mengingat yang terakhir saat ada di dalam liang lahat cuma bapaknya Mbak Puput saja, jadi warga mulai curiga. Warga menghampiri rumah Mbak Puput untuk mencari ayahnya, meminta penjelasan mengenai apa yang telah terjadi. Kata Winda, awalnya tidak mengaku, tapi setelah warga terus mendesak, akhirnya beliau mengaku bahwa beliau sengaja tidak melepas tali pocong Mbak Puput agar segera terkuak siapa pembunuhnya. Sontak semua warga jadi kaget, ya sama penjelasan ayahnya Mbak Puput itu. Kebetulan di situ juga ada salah satu ustadz. Beliau menegur ayah Mbak Puput dan menyarankan agar makamnya segera dibongkar kembali dan dilepas tali pocongnya. Tapi ayah Mbak Puput bersikeras tidak akan melepas tali pocongnya sampai ketemu pelakunya. Lagi-lagi Pak Ustadz berusaha menasihati pelan-pelan, dan setelah melewati perdebatan, ayah Mbak Puput bersedia dengan usulan saran dari Pak Ustadz, tapi dilakukan keesokan harinya saja. Akhirnya semua warga pulang ke rumah masing-masing termasuk Winda dan mamanya. Ternyata teror itu masih ada, kata Winda, tapi ya ceritanya ini di subuh hari. Jadi musola di daerah rumah Winda itu letaknya setelah rumah Mbak Puput. Pas subuh-subuh itu tetangga yang rumahnya depan rumah Winda itu pun mau sholat berjamaah. Ceritanya Winda, ya ini kan si ibu-ibu ini berangkat rame-rame. Ibu-ibu yang jumlahnya 5 orang. Orang ini rupanya deretan rumah dengan Winda. Jadi tepatnya dari arah masuk
yang sisi pos satpam, ya bukan yang dari arah kuburan. Otomatis kalau mau ke musola harus melewati lapangan dan rumah Mbak Puput. Pas rame-rame jalan, mereka berniat menghampiri satu ibu-ibu lagi yang rumahnya pas depan lapangan itu. Sebenarnya mereka takut, tapi ya mau gimana lagi kan, udah janjian juga. Lah, saat si ibu-ibu ini sampai di rumah ibu yang mau dihampiri itu, bulu kuduk mereka semua berdiri dan menurut cerita hawanya jadi dingin banget. Mereka buru-buru pencetin tombol lonceng rumah si ibu ini, tapi tidak ada sautan. Tiba-tiba dari arah berlawanan, mereka dengar bunyi duk, duk, duk. Seakan-akan ada sesuatu yang dibentur-benturkan ke benda kayu. Mereka mencoba cari sumber suara, ternyata dari arah rumah Mbak Puput. Rumah Mbak Puput ini terlihat dari rumah si ibu yang dihampiri tidak keluar-keluar itu. Dari jauh, si ibu-ibu yang rame ini mau pergi ke musola itu pun tiba-tiba lari terpirit-pirit balik ke rumah masing-masing. Ya gara-gara mereka ngelihat pocong yang lagi duduk di bawah sambil ngebenturin kepalanya ke pintu. Ya takutlah mereka. Mereka akhirnya tidak jadi sholat di musola. Paginya pas belanja mereka ya pada ngegosip hal yang terjadi tadi subuh ke ibu-ibu yang lain sampai terdengar ke mamanya Winda dan diceritakanlah kepada Winda. Ingat, ibu yang dijemput gak keluar-keluar. Ternyata ibu itu udah dengar saat nunggu di depan teras. Karena ibu-ibu yang lain lama datangnya, si ibu ini iseng lihat dari balik pagarnya. Tiba-tiba dari arah rumah Mbak Puput udah ada pocong yang posisinya persis diceritain ibu-ibu tadi itu. Makanya ibu ini tidak berani keluar, yaitu keluar rumah, dan memilih tidak jadi sholat berjamaah. Setelah cerita itu sampai ke telinga Pak RT, akhirnya Pak RT meminta agar segera dilaksanakan agar tidak meresahkan warga. Jadi, berbarengan dengan Winda diantar mamanya ke sekolah, warga sedang membongkar makamnya Mbak Puput untuk melepas tali pocongnya, dan yang melepas ya ayahnya sendiri. Setelah Winda cerita, dia itu dapat SMS dari mamanya, katanya alhamdulillah proses berjalan lancar, dan katanya juga pelaku yang memperkosa dan membunuh Mbak Puput juga sudah ketangkap tadi subuh. Kita senang akhirnya kasusnya menemui titik terang dan insya Allah Mbak Puput sudah tenang di alam sana. Pelakunya ada 6 orang yang memperkosa, 5 orang, dan yang membunuh itu pun hanya 4 orang saja. Karena saat membunuh 1 orang dari 5 orang yang memperkosa itu tidak mau ikutan, sedangkan yang 1 orang lagi hanya dijadikan joki untuk membuang jenazahnya saja. Motifnya hanya karena mereka nafsu melihat kecantikan Mbak Puput. Sebelum dibunuh, Mbak Puput juga sempat disiksa berbulan-bulan dan diperkosa berkali-kali sama 5 orang kecil tidak punya otak itu. Ya tapi syukurlah mereka berenam sudah mendapat ganjarannya. Orang tua Mbak Puput sekarang sudah sepuh. Dulu sempat mengangkat anak saudaranya yang seusia dengan Mbak Puput setelah 100 harinya. Sekarang kita tidak tahu kabarnya bagaimana karena beliau sudah pindah keluar pulau dan rumahnya diberikan secara sukarela. Sekarang menjadi balai desa yang digunakan warga di daerah rumahnya Winda. Sedangkan lapangannya sekarang sudah terang karena ilalangnya sudah hilang dan kemudian dibangun jadi lapangan basket dan parkir mobil. Sejak kejadian itu, warga sudah terlihat tenang karena sudah tidak ada teror lagi. Saat hari-hari tertentu, keluarga Mbak Puput datang untuk berziarah dan mendoakan agar di lapangan kuburnya. Dari cerita ini, aku ingin mengajak kalian untuk lebih waspada karena tingkat pelecehan seksual semakin sangat tinggi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan terhindar dari segala macam bahaya seperti ini. Jangan lengah dan selalu was-was. Jangan lengah dan selalu awas diri, khususnya perempuan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang kangen tulisan-tulisan dari penulis siapapun itu, kalian bisa tulis di kolom komen juga ya teman-teman, request kalian.
Dan bagaimana cerita dari emak ini yang berasal dari narasumber yang benar-benar sangat-sangat ya sedikit menyeramkan dan benar-benar sangat memilukan ya teman-teman ceritanya. Dan semoga kita dilindungi dari segala mara bahaya ya teman-teman, dan tetap dekatkan diri kalian kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share serta subscribe channel ini ya teman-teman. Untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor ataupun cerita-cerita mistis lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Manavila dan juga saya akan bacakan di channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita terhibur dan juga kita dapat mengambil banyak pembelajaran dari cerita ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk ya kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.